Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang indah ini saya akan menceritakan pengalaman saya mengkonseling anak intuiting yang mogok sekolah. Ada dua kisah, bukan kisah ya ini, kisah nyata ya, kisah nyata saya memberikan terapi kepada anak intuiting yang mogok sekolah, diberi kalimat yang inspiratif, akhirnya dia mau sekolah. Suatu ketika ada klien kelas 5 SD, dia nggak mau sekolah. Kemudian saya temui anak itu dari kejauhan, saya observasi atau saya pantau, ternyata wajahnya tidak stres. Nah, ini uniknya anak intuiting, karena dia memang anak yang cuek. Ketika dia mogok sekolah pun dia tidak ambil pusing. Dan memang dia mogok sekolah itu bukan karena ada masalah, tapi hanya sekedar dia jenuh menghadapi pelajaran di Indonesia ini yang tingkat SD, SMP, dan SMA hanya hanya mengasah otak sensing yang hafalan dan otak thinking yang hitungan. Otak intuitingnya tidak tersentuh hampir 100%. Maka saya temui orang tuanya minta solusi, saya beginikan. Pak, anak intuiting itu bisa mengikuti arahan kita kalau kita kasih nasihat dengan bentuk cerita yang inspiratif. Cerita inspiratif itu mengandung 3 hal ya, rekan-rekan silahkan dihafalkan terus ini ya, karena ini bermanfaat untuk anak kita yang intuiting. Kalimat inspiratif mengandung 3 hal, yang pertama adalah mengandung masa depan, yang kedua mengandung tantangan, dan yang ketiga mengandung hikmah. Contohnya gimana Pak Sofyan? Tolong sampaikan ke putranya. Saya terbiasa gini ya rekan-rekan, untuk anak SD, SMP yang saya minta menasihati orang tuanya. Tapi kalau sudah SMA ke atas, biasanya saya ada sesi ketemu dengan anaknya. Sampaikan kepada putranya, Pak. Nak, di Indonesia itu orang yang nggak punya ijazah dia tidak dihargai meskipun kamu pinter banget. Kalau sekarang kamu nggak sekolah berarti kamu kan tidak punya ijazah sama sekali. Ya, ijazah SD pun tidak punya. Suatu ketika ada orang lulusan SD tapi bisa buat televisi, itu akhirnya ditangkap polisi karena ya bisa jadi polisi nggak percaya dengan apa yang dia kerjakan, atau dia mungkin tidak punya izin dan sebagainya. Akhirnya ya pabrik dia, dalam tanda kutip, pabrik televisi dia akhirnya ditutup. Untuk itu ya kamu sekolah lah nak ya, meskipun mungkin seminggu sekali, sebulan sekali kamu izin nggak masuk karena jenuh, ranking terakhir tidak apa-apa, yang penting kamu nanti dapat ijazah. Silakan Pak disampaikan ke putranya, nanti 2 pekan atau 3 pekan silakan konsultasi lagi. 2 pekan kemudian saya ketemu bapak tersebut, beliau dengan ceria mengatakan, alhamdulillah Pak Sofyan, anak saya mau sekolah lagi ya. Tolong Pak sampaikan kepada guru kelasnya atau wali kelasnya, permasalahannya Anda sampaikan, demikian juga kepada kepala sekolahnya bahwa anaknya bermasalah seperti itu, dan dimaklumi kalau seandainya sepekan sekali atau sebulan 2 kali atau 3 kali dia tidak masuk sekolah, yang penting dapat ijazah, ranking terakhir tidak masalah. Saya pantau terus anak ini, akhirnya sudah sampai ke kelas 6. Ketika dalam 1 semester kuota dia membolosnya sudah habis, baru dia mau disiplin. Alhamdulillah anak ini kembali mau sekolah dan sekarang insya Allah sudah lulus SD ya. Kasus kedua, ada anak intuiting ekstrovert ya. Kalau tadi intuiting introvert yang pertama tadi, hampir sama sih, intuiting ekstrovert ketika dia mogok sekolah, cara penanganannya kurang lebih sama. Yang anak kedua ini, intuiting ini, lulus TK gak mau sekolah. Dan perlu dicatat bahwa intuiting ada 2 jenis, ada yang pendiam sekali ya, tidak mau ngomong, dia asik dengan dunianya ya. Mungkin buka laptop ya, desain rumah, desain ruangan, desain taman, desain mobil, itu dia diajak komunikasi biasanya sulit sekali ya. Dia pendiam sekali. Kalau yang masih bisa komunikasi, berarti komunikasi dengan orang tuanya misalnya, maka dia harus dikasih cerita oleh orang tuanya. Tetapi khusus anak intuiting yang pendiam banget, silakan dinasihati dengan film-film yang inspiratif. Dampingi anaknya, carikan film yang entah kartun, entah film yang sebenarnya seperti biasanya itu film-film yang ada di YouTube, dan carikan yang punya kisah yang inspiratif dan mengandung pendidikan. Setelah saya nyarankan kepada orang tuanya agar diberi film-film yang inspiratif,
sekitar 4 bulan atau 5 bulan kemudian orang tuanya itu menyampaikan berita gembira ke saya. Jadi selama itu anaknya nggak mau sekolah, tiba-tiba pagi-pagi setengah 6 bangun minta mandi dan langsung minta sekolah. Dan kemudian bapaknya tanya kepada anak ini, ya masih TK ini ya, masih lulus TK mau masuk kelas 1 SD, dan dia mogok ya. Nak, kamu kok tiba-tiba mau sekolah? Yang nasihati siapa? Anaknya menjawab, Pak, saya kemarin lihat film Nobita dibully temennya karena terlambat masuk sekolah itu. Hanya gara-gara melihat Nobita dibully temennya karena terlambat sekolah, dia mau masuk sekolah itu. Nobita itu siapa ya, rekan-rekan? Temennya Doraemon kan, iya. Ya, itulah cerita-cerita unik yang berhasil kita rekam ya, berhasil kita konseling dengan baik, alhamdulillah. Dan anak yang kedua ini sekarang sudah kelas 1 SMP kalau salah ya. Kemarin saya sempat kunjung ke orang tuanya, dia sudah mulai sekolah, tapi mondok kayaknya belum mau ya. Kalau memang intuiting masih sangat tertutup, kemudian dia belum bisa bergaul dengan baik dengan temannya, untuk sementara waktu mungkin tidak usah mondok dulu, tidak apa-apa ya. Nanti kalau dia sudah mulai kedewasaannya muncul, mau berinteraksi dengan baik dengan orang lain, baru nanti dipondokkan. Demikian rekan-rekan kisah inspiratif dua intuiting yang mogok akhirnya mau sekolah lagi dengan cerita yang inspiratif. Yang pertama dinasihati orang tuanya dengan kisah yang inspiratif tersebut, yang kedua dinasihati oleh film inspiratif dari YouTube ya. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.